Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita terus diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Betul, badai masih ada dalam hidup kita, pergumulan masih harus kita hadapi. Tapi ketika kita terus pegang hal ini bahwa kita masih punya Tuhan, maka kita gak gampang menjadi orang-orang yang menyerah. Kita gak jadi orang-orang yang gampang patah semangat. Kita tahu pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya saya rindu terus membagikan kebenaran firman Tuhan, terus memperlengkapi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sehingga melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan dan diingatkan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu yang akan menerangi setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar hidup kami ada oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan. Kami perlu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami untuk menyendengkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini Alkitab sering mengajarkan kepada setiap kita mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ya kan, kenapa Alkitab mengajarkan kita kepada kita mengucap syukur? Karena Alkitab tahu, Alkitab memberikan jalan keluar bahwa dengan bersyukur kita sadar bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya suka duka dipakai Tuhan untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita tentang bersyukur. Dalam Yesaya 38 ayat 18 dan ayat 19. Yesaya pasal 38 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Lihat, dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaan Tuhan. Tetapi ayat 19, hanya orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab sedang mengajarkan kepada setiap kita, apa sih perbedaan orang mati dan orang hidup? Dalam hatinya yang selalu bersyukur. Alkitab jelas mencatat bahwa hanya orang-orang hidup dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Berarti kita bisa dikatakan manusia yang hidup ketika hidup kita dipenuhi dengan rasa ucapan syukur. Kita bisa ketahuan hidup atau tidak ketika kita mengetahui bahwa hidup kita ini masih bersyukur kepada Tuhan atau tidak. Atau hidup kita bersungut-sungut, atau hidup kita mengeluh. Jangan pernah berkata, tapi bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau rumah tangga saya sudah ada ambang kehancuran? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau suami saya selingkuh? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau istri saya memberontak? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau harga-harga semua naik sedangkan gaji tidak naik-naik? Saudara dikasih dalam Tuhan, mengucap syukur bukanlah keadaan atau situasi. Mengucap syukur adalah sebuah keputusan. Kitalah yang memutuskan, bukan keadaan yang terjadi di depan kita. Kitalah yang memutuskan, saya mau bersyukur sekalipun hal ini terjadi. Saya mau tetap bersyukur sekalipun hal itu terjadi. Saya mau tetap bersyukur sekalipun ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup saya. Saya mau tetap bersyukur sekalipun keadaan tidak seperti yang saya inginkan dan saya harapkan. Berarti keputusan kita adalah keputusan untuk apa? Bersyukur. Kenapa kita memutuskan untuk bersyukur? Karena kita tahu hanya orang-orang hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, siapa itu orang yang mengucap syukur? Yang pertama saya pelajari, orang yang mengucap syukur adalah orang yang sadar bahwa hidupnya ada karena kemurahan Tuhan. Iya kan? Jangan membanding-bandingkan diri kita, masalah kita dengan masalah orang lain.
enak ya, si ini si itu masalahnya gak sama seperti saya. Dia masalahnya cuma ringan, saya masalahnya terlalu berat. Saudaraku, setiap orang punya salib masing-masing, iya kan? Dan Tuhan tahu seberapa kuat kita memikul salib yang dititipkan oleh Tuhan, masalah kita. Makanya Alkitab menjamin akan hal itu. Pencobaan-pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan adalah setia. Jadi kita mengucap syukur karena kita sadar hidup kita ada oleh karena apa? Kemurahan Tuhan. Jadi setiap kita yang hari-hari ini masih menghadapi pergumulan, masih menghadapi masalah, belajar bersyukur. Karena ada banyak di luar sana juga yang punya masalah, sudah dikasih dalam Tuhan. Justru dengan adanya masalah, kita bisa bersyukur, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita masih hidup. Selama kita hidup, kita akan dikunjungi oleh berbagai macam masalah. Karena itu hidup ini jangan cari masalah, biarlah masalah datang kepada kita. Iya kan? Tapi kita tahu solusinya apa? Saya harus tetap belajar bersyukur. Saya sadar bahwa hidup saya adalah kemurahan Tuhan. Tuhan yang menuntun saya, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang menolong saya, Tuhan juga yang memampukan saya untuk menghadapi setiap masalah. Haleluya. Yang kedua, siapa itu orang yang mengucap syukur? Orang yang mengucap syukur adalah orang yang menjalani hari-harinya dengan tidak khawatir, tidak tinggal dalam kekhawatiran. Mungkin kita bisa khawatir, mungkin kita bisa takut, tapi kita mau serahkan kekhawatiran itu, ketakutan itu kepada Tuhan. Karena kita percaya kita tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Itu sebabnya kita mau tetap selalu bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang menjalani hari-hari hidupnya dengan tidak khawatir, gitu saudara. Bukan berarti dia tidak punya masalah, bukan berarti dia tidak punya pergumulan. Dia punya masalah, dia punya pergumulan. Tapi dia mau belajar menyerahkan setiap masalah dan pergumulan itu kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, siapa itu orang yang mengucap syukur? Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tidak memiliki alasan untuk mengeluh. Kenapa? Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengerti. Ada orang-orang yang sampai hari ini doa-doanya belum dijawab. Tapi bukan berarti karena doa-doa kita belum dijawab lalu kita bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan, bukan. Ada begitu banyak hal yang tidak kita doakan, bahkan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Masa kita tidak lihat hal itu? Sedangkan ada 1-2 doa yang mungkin belum dijawab sampai hari ini. Kita terus tunggu dan kita sambil mengeluh, sambil bersungut-sungut. Sampai kita lupa bahwa dengan menanti-nantikan Tuhan, dengan menanti-nantikan doa yang sampai hari ini kita tunggu, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan berkat-berkat Tuhan, kita masih diberikan orang-orang yang mengasihi dan mencintai kita. Lihat itu sebagai bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur, karena bersyukur adalah bukti bahwa kita masih hidup. Karena hanya orang-orang yang bersyukur yang masih hidup. Iya kan, hanya orang hidup, Alkitab bilang, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini, yuk kita belajar sama-sama untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi tidak menjadi alasan untuk kita bersungut-sungut, untuk kita mengeluh. Karena kita tahu Tuhan tetap memelihara hidup kita kok. Tuhan tetap tolong hidup kita kok. Tuhan tetap bela perkara-perkara kita kok. Sampai hari ini tuh kita masih hidup. Semua karena bukti kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami terlalu banyak mengeluh dengan pergumulan yang kami hadapi. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu banyak bersungut-sungut dengan masalah yang kami lewati dan kami jalani hari-hari ini. Tapi hari ini kami diingatkan, bersyukur adalah bukti bahwa kami masih hidup sampai dengan hari ini. Karena hanya orang-orang hidup yang masih bisa bersyukur. Berarti sebaliknya orang-orang yang mengeluh, orang-orang bersungut sudah mati sebelum dia mati. Imannya mati, pengharapannya mati. Hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur buat setiap keadaan yang kami hadapi. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah lahir dari hati mereka yang terdalam untuk selalu bersyukur sekalipun keadaan tidak menguntungkan buat hidup mereka. Hamba juga berdoa biar Tuhan yang teguhkan hati dan iman mereka. Berkati juga setiap umat Tuhan yang berseru hari-hari ini untuk membukakan jalan-jalan dalam kehidupan mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.